Anaknya perempuan itu kuliah di sono 3 bulan, anaknya ini nggak ditemenin. Kenapa kan? Karena ketahuan Batak. Jadi orang tuanya itu udah nggak mau lagi mengaku Batak, nggak mau lagi berurusan dengan keluarga Batak. Jadi pernah dibully gitu sama keluarganya sendiri yang satu marga. Dia yang punya rumah kan, biasa kan mandok hata. Tapi dia izin, sorry ya gitu, aku mandok hata ini pakai bahasa Indonesia karena aku nggak lancar bahasa Batak. Langsung dibully gitu saat itu juga di tempat, ya trauma dong. Ini ada komen bang dari Chandra Silain bang, mulu sendiri. Daikon bangga udah jadi anak Batak. Kenapa kita harus bangga jadi Batak? Karena Batak itu salah satu suku yang terpandang. Salam sian Kalimantan Timur. Wah, orang. Sekalipun dia trauma terhadap lingkungannya sendiri ataupun dia pernah dibully atau apa, itu harusnya sih bukan menjadi dia untuk jadi malu atau minder. Nggak bisa nyanyi gini-gini ya. Ogar kita bisa nyanyi. Di sini semakin terbukti bahwa Ogar kurang ada gunanya. Dan terbukti malam hari ini Yoga menjadi Memang beda memang. vokalis handal. Yoga tuh kalau udah ada yang ini keluar semua. Skillnya bon utang-utang tuh keluar semua. Tapi sebelumnya bang kita mau ngucapin Horas dulu Kadongan yang malam ini udah stay nonton kita. Ya, Live chat. ya yang udah ngeliat di Zona Batak sama Es Muda Batak ada link, langsung diklik aja. Nanti kita langsung udahan kalau gitu. Langsung pulang. Tapi ngomong malam ini kita kedatangan ini nih bang. Pak Robas. Pak Robas. Bisa dikenalin dulu nggak nih? Gak, siapa kira-kira nih Gak? Pak produser. Iya, Pak Robas nih. Ini kebalik ya. Kebalik si Yoga nih emang hebat. Biasanya cowok yang martandang. Bener. Ini dia ditandangin. Bikin Dari mana toh tadi? Dari rumah kebetulan. Rumah di Bandung ya? Aku bolak-balik Jakarta Bandung. Oh, bolak-balik Jakarta Bandung. Banyak duit gak? Tinggalnya di tol, berarti habis waktu jalan. Mungkin bisa lebih diperjelas di kilometer berapa? Kilometer, Bah. Iya, ada itu Stacy Sitohang ya? Iya. Sitohang. Sitohang dia gokil loh, apa Instagramnya tuh jelas pakai marga. Coki ya, Coki Sitohang ya? Iya. Terus banyak di feed-feednya. Itu orang ke 100.000 yang bilang kalau Sitohang tuh berarti Coki ya. Coki itu selalu gitu. Presenter. Ih, parah banget. Nggak tahu.
Maaf ya. Coki Sitohang. Berarti belum masuk Batavia. Oh, berarti next. Berarti belum start, belum. Oke, anyway, kemarin dikabarin Yoga gimana? Kemarin kan minggu lalu tuh komen-komen tuh. Komen-komen. Ditembak lah kan langsung kan. Yoga nembak. Ini tidak betul ini. Ini nggak boleh dipancing ini. Salah satu kata gawat nih ya. Iya betul. Emang Yoga udah sering latihan sih di Senayan ya, di lapangan tembak. Latihan apa nih? Latihan apa? Dikabarin apa kemarin ditembak sama anak-anak di sini ya. Iya. Suruh datang dan terbukti beliau hadir malam ini gokil. Dari Bandung. Ya. Dari Bandung loh. Dari Bandung. Tapi ini bawa ada senjata atau semacam apa ini? Senjata. Bisa Ini diceritain dong, Tok. Apa itu Tok Ini sebenarnya Tok? senjata kebanggaan nih. Wah, ini Bangga Sitohang. Itu Bangga Sitohang. Itu apa? Itu kecak khas sapi ya? Ini khas sapinya Batak Toba. Oke. Toba ya. Toba. Karena kan ada juga kalau nggak salah punyanya Batak Karo tuh ini ya. Kulcapi ya. Kulcapi ya. Oh, sejak kapan? Belajarnya dari Enggak, sejak kapan kenal sama Yoga? Oh, baik. Udah ya aku pulang guys, aduh sedih hidupku. Ambekannya kayak soto. Itu ambengan ya? Ambengan. Ambengan salah. Terus itu apa emang dari SD latihan apa? Enggak. Dari kapan? Dari kuliah. Kuliah? Ya tapi gitulah, belajar enggak, baru banyak belajar. Kenapa tiba-tiba kok ada keinginan untuk mengenal? Sapi. Enggak, tapi ngomong-ngomong itu lahir di mana toh? Lahir di kampung atau di? Lahir di Bandung. Wah, lahir di Bandung aja dia cinta sama ini bang ya. Musik Batak. Yoga lahir di Selokan santai. Yoga santai. Gak apa-apa kok. Yang penting followernya banyak. Lagi-lagi follow. Lu asal ngomong. Follower sih. Lu ngomong boleh di Selokan bang, tapi Selokan Menteng. Gitu dong. Ada kebanggaan juga gak? Iya. Selatan. Iya lah. Menteng pusat Oh, lah. Menteng pusat ya. Ya gimana? Selatan Menteng. Jadi kapan mulai ini apa? Kenapa tiba-tiba kok ini seru nih melajarin budaya Batak, alat musik Batak tuh kenapa? Gitu? Awalnya gara-gara disuruh almarhum Opung Sarikawan Sitohang. Oke. Kan ini tuh pemain hasapi legendaris ya sama Opung Marsius. Terus ketemu karena aku main biola. Cobain dong main hasapi, coba-coba akhirnya ya tertarik lah, terus disuruh belajar. Jadi aku belajar ke Medan. Dengar suka main tagading juga? Baru belajar, siapa itu yang gosip? Hoax. Ada banyak ada yang katanya suka main tagading, suka mainin perasaan orang. Oh my god, jangan bilang-bilang dong. Parah nih. Tapi keren ya, bangga sama budaya Batak ya dan alat-alat musiknya. Makasih. Sementara nih di topik kita hari ini, apakah topiknya Kak? Topik kita hari ini, Kenapa? Ini agak horor. Horor ini. kok masih ada yang malu mengaku bahwa dia orang Batak? Serius. Coba dikasih Siapa itu? agak Sebutkan namanya, sebutkan. minor. Wah. Siapakah orangnya? Pernah punya pengalaman nggak Stacy? Ada temennya yang malu jadi Batak? Diceritain aja nggak apa-apa, nggak usah nyebut nama juga. Ada nggak ya? Kayaknya enggak deh. Di lingkunganku enggak. Kalau ada pasti udah komelin soalnya. Oh iya. Ya soalnya kenapa gitu? Enggak, Iya kan, enggak ya? masuk akal. Kenapa sih? Tapi banyak yang diajakin ngomong, ini panggil Namburu. Iya apa tuh Namburu? Gitu tuh. Oh gitu ya? Banyak. Apa aku itu yang kurang tulang? gaul ya kayaknya Iya. ya? Aku mainnya di rumah aja terus. Terus pas ini mau boleh pinjam handphone nggak? Apa itu handphone? Emang bodoh. Oh iya, Kata itu emang fix. bodoh. Fix. Betul lalit. Kalau Le Juang ada pengalaman nggak? Pengalaman sih bukan pengalaman pribadi. Ini pengalaman dari Namburu saya. Namburu saya dulu itu tinggalnya di Toli-Toli di Sulawesi. Di Sulawesi ya. Iya, dulu di Sulawesi, cuman makin kesini mereka tuh udah capek lah untuk bekerja sama orang. Mereka buka usaha bengkel di Karawang. Maksudnya dari Toli-Toli Kerawang gitu ya? Karawang gitu. Gila. Nah jadi mereka itu buka bengkel di sono, anaknya perempuan itu kuliah di sono 3 bulan, anaknya ini nggak ditemenin, nggak Oke. ditemenin sesama teman kuliahnya. Kenapa kan? Karena ketahuan Batak. Wah, Kenapa? Rupanya usut punya usut di Karawang itu terkenal orang Batak itu parkoperasi, rentenir. Asal tahu orang Batak, tante mau minjemin duit nggak? Saya lagi butuh duit nih. Nambur saya kaget. Loh, kok begitu? Iya, soalnya di sini terkenal orang Batak koperasi, jadi mau minjemin duit. Oh enggak, kami bukan koperasi, kami
buka bengkel gitu kan. Oh, gitu. Jadi temannya itu selama 3 bulan nggak ditemenin si anak yang cewek ini di kuliah. Setelah ada temannya yang ngeliat, oh bener dia orang tuanya usaha bengkel, barulah mereka Padahal kan para koperasi menguntungkan ya kalau kita lagi butuh ya. kan simpan pintar. Namanya juga simpan. Iya. Cuman mungkin di sana image-nya buruk. Mungkin kalau misalnya dalam penagihan ada yang kasar atau ada yang apa, mungkin jadi image-nya jadi Oh, enggak lah, oknum itu bisa. Iya, mungkin jadi ada oknum tertentu. Dan biasanya yang kasar kan cuma amplas. Mana ada manusia kasar. Amplas ini ya, benar. Iya, iya. Yoga, ada pengalaman? Oke, Adi, silakan. Jangan emosi, Kak. Gimana, Kak? Gimana, Kak? Yoga ini baru bikin manajemen baru loh. Ntar lo gue ceritain keren. Manajemen kolbu. Enggak punya pengalaman. Ngomongnya ke kamera, Kak. Lambaikan kalau nggak tahan. Waktu di Bandung sekolah dulu, mereka kebanyakan nggak mau nyebutin marganya. Karena Tahu ya. dia ngasih pengalaman cuma 2 kalimat ya udah. Terus gue yang blank gitu. Mungkin karena jarang juga sih, mungkin di Bandung masih jarang lah ya. Emang di Bandung tuh banyak ya Ada. orang-orang yang Batak-Batak di Bandung tuh gimana sih? Kayak komunitas-komunitas gitu, Kalau- sama Bandung. Seru nggak sih itu Yang gimana? pasti Ngomongnya nggak di ini banyak. aja. Yang pasti nggak banyak. Orang Batak di Bandung tuh Serius? relatif nggak banyak. Nggak Di, sebanyak Cima, di di Jakarta. Cimahi bukan yang Batak semua Cimahi tuh. banyak. Tapi maksudnya di Bandung keseluruhan termasuk Cimahi itu nggak terlalu banyak. Jadi kalau ketemu orang Batak tuh kayak wah bahagia banget, kayak kita satu. Jarang-jarang ada gitu. Iya jarang, beneran. Iya. Dan bahkan bahasa Batak di sana juga udah ke Bandung-Bandungan. Ke Bandung-Bandungan. Iya. Iya benar. Tapi udah Kita balik ke mana? dilumpatan baik. Ngeragen pisan. Itu real story itu. Iya itu beneran di Cimahi. Gue pernah penyabokin men di itu di Cimahi. Bokapnya jualan CD bajakan gitu. Begitu gue lanjut nggak nih? Ini sih horor nih. Kalau lu di Pengalaman nggak ada sih Bang, pengalaman rata-rata sih ya paling karena aku lahir juga bukan dari ini ya, dari kampung juga. Inilah ada juga lah orang yang mungkin nggak bangga karena mungkin satu sisi Batak terkenal agak inilah keras dan segala macam mungkin gitu kan. Iya betul gitu ya. Cuman ya balik lagi ya, kita menilainya jangan hanya dari sisinya itu kan. betul. Judge di cover tadi Bang ya. Iya. Terus dia mengenal lebih dalam lagi bahwasanya Batak tuh keren gitu loh. Iya, emang keren. Dan kita Itu harus lihat bangga. gila itu kurang keren apa coba? Orang Bandung loh. Orang Bandung Lahir ya? di Bandung mencintai. Enggak orang Palipi ah. Coba Jangan sekarang bilang orang Bandung ah. Sama sih lah. Orang kelahiran Bandung maksudnya. Kalian memang asik loh ketika kita apa ya Bang ya? Aku lahir di Jambi tapi aku lebih bangga dibilang aku orang Muara. Ketemu orang kan dari mana asalmu? Dari Muara. Saking bangganya jadi orang Batak gitu ya. Oke. Tapi ini pasti banyak nanti yang komen, bangga jadi Batak, bahasa sedang berbahasa Batak gitu nanti Bang. Iya. Iya bener. Iya bener. Ya gimana ya, logatnya tuh nggak cocok Iya gitu. bener. Bahasa sedang berbahasa Batak ada le dong katanya. Udah malah katanya berbahasa Batak kan. Enggak lah gitu lah ya. Iya. Tapi nih Stes, kalau di Batak Bicara sebenarnya bintang acaranya adalah komen-komen dari Akadongan gitu loh. Dan ini biasa kita bacakan dengan hikmat gitu ya kan. Dan Yang pertama dari Ayu Loraine. Sebagai sebagian orang yang malu mengakui diri Batak, mungkin karena kalau sudah tahu orang-orang dia Batak, kesannya kayak orang kampung-kampung. Padahal suatu kebanggaan kalau orang Batak itu pemberani, makanya pergi jauh merantau. Oke, jadi kalau dari si Ayu ini dia mengatakan mungkin orang-orang itu malu ngaku Batak karena notabene ya kebanyakan orang Batak tuh dianggapnya orang kampung gitu loh. Padahal banyak juga orang Batak yang di Bandung ini kan. iya. Keren-keren lagi. Keren-keren nih kayak gini kan. Coba sebutin harga outfit lo. Harga outfitnya gratis kado Gratis. soalnya. Ini ada Ringo_Sibolang. Awak malah bangga atau senang jadi orang Batak Min di perantauan ini aja kalau kenalan mau sama suku apa aja, awak kenalannya pakai marga bukan nama. Oke. Sampai sosmed awak aja pakai marga awak, saking senangnya jadi orang Batak. Dan yang paling parahnya kawan-kawan awak banyak yang nggak tahu nama awak. Jadi tuh Akadongan Sude, unang mailah kita jadi halak Batak dah, horas. Nih malah bangga nih.
Yang ketiga coba Le Juang. Yang ketiga komennya dari Lasma_Storus. Horas Min, kalau aku sih Min nggak malu ya, bahkan sampai banyak kawanku yang menyangka kalau aku lahir dan tinggal di kampung. Karena saking lancar dan hebohnya aku berbahasa Batak. Wih. Aku heboh di sini buat dia, saking hebohnya berbahasa Batak, jadi dia dikira lahir di kampung dan besar di kampung. Soalnya dia berbahasa Batak sambil salto-salto gitu nih. Wah, heboh. Pakai toa gitu. Pakai toa, aku berbahasa Batak. Aku asalnya dari Medan, tapi banyak teman-teman kampusku yang ngira aku berasal dari kampung karena setiap ketemu teman orang Batak pasti langsung berbahasa Batak. Menurutku kenapa orang Batak jarang menggunakan bahasa Batak atau marganya? Dikarenakan banyak persepsi orang awam yang mengira bahasa Batak itu kasar, padahal logatnya yang keras, bukan bahasanya. Dan karena saking seringnya merasa malu atau memang mereka tidak bisa berbahasa Batak, aku pun lancar bahasa Batak karena dari kecil mama, bapak, opung, bo, bapak, dan semua keluarga kalau bicara menurutku itu jati diriku dan itu jadi kesenangan tersendiri buatku. Buat ngejelasin ke orang itu adalah nama belakang keluargaku, padahal sebenarnya MC iya menurutku. Aku jadi dikira Storus. Wah, ini Storus. Nah, salah satu inilah komen tokoh yang dibanggakan dari marga Storus ya. Dan beberapa marga Storus yang terkenal lainnya. Dan satu lagi karena marga yang kusandang di belakang namaku, orang langsung tahu aku orang Batak. Di tempatku ini margaku jadi alatku memperluas jaringan Pandonganor. Wih, cakep. Bangga deh ya. Storus Bali, Porsche juga ya lah ya? Bali G. Nah, coba itu Stacy coba bacakan dulu. Boleh baca. Baca nggak ini? Baca. Pokoknya kalau bacanya keren bisa ganti nogar. Waduh. Dapat award lagi Bang ya? Ini komen keempat ya. Dari Gaby Tampu Bolon 17. Hai Gaby. Jujur aku lahir di Pontianak, tapi kalau soal tutur, adat, ngomong bahasa Batak, aku bisa sampai kawan-kawan yang dari Toba sana heran. Kalau lebih pandai aku daripada orang itu. Singkat cerita, aku punya kawan marga Siahaan, dia lahir di Jakarta dan kuliah di Pontianak. Dia cuma tahu marganya dan kalau diajak ngumpul sama orang-orang Batak di sini, dia nggak mau. Bahkan dia ngekos yang isinya semua orang Batak, dia nggak pernah keluar kamar. Kenapa ya dia? Kalau ditanya dia orang Batak atau bukan, dibilangnya bukan. Kutanya kenapa kayak gitu, dia bilang dia pernah ke perkumpulan orang Batak, tapi karena dia ditanya Siahaan dari mana, nomor berapa, terus ditanya ngerti bahasa Batak, dia sama sekali nggak jawab, jadi dia dibully. Menurutku salah satu penyebabnya dan harus diperbaiki adalah mindset orang yang membuli sesama suku dengan alasan dia dalelah atau semacamnya. Seharusnya kita yang paham, yang mengajari, bukan sok jadi paling hebat. Mungkin dia tidak diajarkan orang tuanya atau dia memang hidup di lingkungan yang gak ada orang Bataknya. Jadi kurang pengetahuan tentang sukunya. Tapi apapun alasannya, kalau aku tetap bangga jadi Boruni Raja Horas. Oke, keren. Tapi, ini true story juga. Aku baru ingat nih, ada juga temanku kayak gitu. Jadi orang tuanya itu udah nggak mau lagi mengaku Batak, nggak mau lagi berurusan dengan keluarga Batak sama sekali. Oh ya? Karena kejadian sama kayak gini. Oke. Jadi pernah dibully gitu sama keluarganya sendiri yang satu marga. Cuman gara-gara lagi arisan di rumahnya. Terus mau mandok hata nih, dia yang punya rumah kan. Biasa kan mandok hata, tapi dia izin sorry ya gitu, aku mandok hata ini pakai bahasa Indonesia karena aku nggak lancar bahasa Batak. Langsung dibully gitu saat itu juga di tempat, ya trauma dong. Wajar kan? Padahal dipikir-pikir ya, kenapa juga harus gitu. Kenapa nggak kasih tahu yang baik ya nggak sih? Kita yang tahu yang ngajarin kali. Diajarin gitu loh, bukan dan tapi memang ada juga sih beberapa oknum ya yang biar nggak dibilang orang Batak tuh sosok nggak bisa bahasa Batak gitu loh. Iya, ada. Yang akhirnya orang-orang kayak gue kan tertuduh jadinya. gue pengen gitu loh. Gue juga gitu kan Pak. Kayak waktu aku juga baru-baru bisa bahasa Batak, dibilangnya jadinya ada omongan dari kita yang sama Batak justru dale doh kayak gitu kan. Iya, dikit-dikit sih nggak putus asa juga. Dikit-dikit udah ngejudge gitu loh. Tapi sebenarnya itu nggak banyak lah ya kan. Oknum lah. Oknum lagi ya. Iya. Kita Bang baca dulu Bang, ada banyak komen nih Bang dari Rickson Siguea, Horas, Lai Rickson, dari Wanson Jaya Simarmata Horas, Chandra Silayan Horas, Mega Oke Horas. Wah, Ini nih. ada sih Bang pelakunya. Bikin kelempar lah ini Bang. Dia ngomongnya tadi minta izin dia, tapi dia komen di situ.
Iya, dari Bandung dia bilang. Kau SP3. Ogar, udah ada si Stacy ya. SP3 ada. Udah jauh, udah bagus suaranya. Main kecapi dia, Ogar. Bisa main kecapi. Uangnya banyak. Kau nggak ada sama sekali dari situ. Dia ada nanya nih, Batak apa? Itu makanan dari mana? Aku dari Bandung. Oh, nggak inilah, nggak level kok, Gar. Iya. Ada Pudan Mama, Horas. Oh, dari Bandung, berarti bawain Batagoriri ya? Gar. Batagoriri. Jadi kalau di Bandung itu ada dua kubu Batagor ya, antara Kingsley sama Riri. Gua penganut Batagoriri gua. Yang pasti dua-duanya mahal nggak karuan. Oke, gitu ya. Belum pernah nyobain? Pernah lah nyoba? Enggak. Sama. Ya enggak lah, kan udah dibilang mahal. Jadi nggak Waduh. Nanya lagi ya. Dari ada Bang Barbara Rosalin Sijabat, aku bangga jadi orang Batak. Malah orang-orang nggak ada yang percaya kalau aku orang Batak. Pasti aku kira baru Sunda atau baru Jawa. Wah, itu menarik juga nih begini-begini. Ogar lagi nih. Oh, langsung ini dia. Sukses terus Batak bicara. Penjilat. Oh, benar. Penjilat. Febri Yolanda Stangka, Oke, lanjut lagi, enggak. juga bangga banget jadi orang Batak. Tapi keseringan orang-orang kalau lihat mukaku, banyak yang bilang aku bukan orang Batak. Malah dibilang kayak orang bule. Pas ngomong kentara banget. Logan Batak. Mungkin pas disangkain jadi bule dia lagi main karambol dan banyak lagi kalah. Jadi kena. Next. Yosafat Silaban. Ya, ini yang kelima ya. Yang kelima nih ya. Iya. Gebi udah tadi. Keempat. Oh udah ya? Gebi udah. Yosafat Silaban. Habis ini Adi sama Stacy punya persembahan lagu yang keren banget ya. Waduh. Jadi menurut pengamatanku hal yang seperti itu terjadi karena satu, lingkungan. Biasanya orang yang lahir dan besar di daerah perantauan banyak bergaul sama penduduk asli setempat. Sehingga mereka lupa sama budaya sendiri. Dan ada aja yang sengaja menghilangkan jati dirinya sebagai orang Batak. Biar bisa join di tongkrongan. Kedua, didikan orang tua. Percayalah, pasti ada aja pemikiran orang tua kalau budaya Batak itu kuno. Sehingga mereka nggak mau anaknya ketinggalan zaman dan menjauhkan anaknya dari hal-hal yang berbau Batak. Dan biasanya itu terjadi pada orang tua yang jarang ikut adat. Jarang ikut adat dalam kurung dale emang. Dikit-dikit dale. Ya. Dan yang ekonominya udah menengah ke atas karena merasa budaya Batak itu nggak berpengaruh dalam hidupnya. Sekian pendapatku, maaf kalau pengamatanku salah atau masih kurang. Mau lihat teh? Mau lihat teh. Gokil. Tapi kalau di teman-teman di Bandung sendiri, rata-rata gimana sih? Seru-seru aja nggak sih anak-anak Batak? Kan kalau di sini dituduhkan kalau udah lahir sama gede di tanah perantauan tuh lebih banyak bergaul ke kelak ionnya daripada ininya. Kebetulan kalau di lingkungan yang bukan lingkungan Batak tuh temanku nggak banyak yang Batak. Jadi gaulnya sama yang Batak-Batak di Bandung emang di lingkungan Batak gitu. Misalnya di gereja, di HKBP. Oh, ya, oke. Lapo ya kan? Di Lapo kan, Iya. soalnya suka makan panggang. Gerobak ya itu ya, gerobak ya. Apa tuh? Gerombolan orang Batak. Gerobak pasir. Gerobak pasir. Orang Batak payah diusir. Zaman kuliah lah ya. Jangan kuliah. Ada lagu apa, Di? Ini mau ada Stacy Sitohang nih. Duet kan Adi. Ini Lay Ogar nonton, Gar, dan diganti posisimu sama Yoga. Lagu kedua Ogar na baban unang songo ni ho. itu ngebor gini. Bang Bet, abang sudah tua. Waduh. Gar, jangan lupa Gar. Kartika Sari. Semuanya gue sebutin. Tadi Gak, lagu apa kita Gak? Sedapatnya aja lah ya. Iya. Sedapatnya aja. Itu dari ada Ito Hana Simatupang nih, ada terus nih. Di luar negeri orang Batak terkenal punya pendidikan di atas rata-rata orang Indonesia, pekerja keras dan vokal banget. Keren. Banget ya. Dari sini aja ya. Sungguh lawito Sai bereng tu sebirang Bereng tu siang Dimana besok ada itu. Di Lambuki. Tahu lagunya tak? Dimana besok ada itu. Di Lambuki. Itu dia. Bukan. Harus.
Dan seperti biasa di Batak Bicara, Ito Stesi, kita juga ada segmen yang namanya UUD. Usaha-usaha dongan. Wih, keren. Di sini kita ngebuka kesempatan buat akadongan yang punya usaha, ya yang jualan Oh. makanan, harga diri, gitu. Itu enggak, Bang. Itu enggak. Itu nggak baru kita tolak. difokusin ya? Ada yang jualan tapi kita tolak. Karena janganlah harga diri jangan dijual. Bocorin Bang. Nggak usah dijual. Ini yang pertama usaha Ade. Ade namanya ya. Marga apa? Dari apa tuh? Katanya harus pakai marga kalau Wah. gitu. Tuh, iya. Ini kan Dia juga gitu doang. Oh, sebagai edukasi juga. Oke. Hanya harus pakai marga ya. Ya, edukasi ke kau juga sebagai produser. Jangan kau Kali ini dimaafin ya. Dimaafin. Iya, jangan orang aja kau edukasi. Aduh. Kau belajar kau. Bagus kau. Dogma Black Coffee adalah kopi bubuk robusta dari Sidikalang, Sumatera Utara. Murni kopi tanpa campuran apa-apa, dibuktikan dengan rasa yang enak dan baunya yang wangi. Weh. Packagingnya juga rapi dan pemesanan sangat mudah, bisa lewat Shopee. Tuh, itu udah bener nih. Ini penting banget kalau kita suka educate akadongan bahwa yang namanya kalau kita jualan atau apa, jangan cuma mikirin kontennya, tapi pikirin packagingnya Gimana juga. cara ordernya. Ya kan, harus punya. Zaman sekarang tuh udah harus lah ya punya sosmed. Sosmednya juga di maintain yang bener gitu kan. Contohlah Hasilnya juga bagus. hits pemuda Batak dan zona Batak. Gak ada kirim makanan ya, Kak? Belum nih, belum ada yang kena pancingan. Oh ya, IG-nya dogma_black_coffee. Oke, sukses terus buat Ade. 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 Mau kemana Ade? Ini yang kedua, usahanya Joni Siahaan. Siapa tuh Le? Coba mainkan Le. Ownernya Joni Siahaan, alamat Instagramnya itu @dorguk.id. Dorguk mah Kebetulan usaha ini fokus ke minuman dan muncullah namanya Dorguk. Dorguk itu sendiri berasal dari bahasa daerah kita Batak. Walaupun namanya Dorguk, tidak menutup kemungkinan kita menjual makanan seperti kebab dan roti bakar. Oh. Dan menu baru kita juga ada yaitu kebab pisang. Dan kita juga menyediakan aneka pilihan rasa yang bisa kita makan kebab daging. Di sini kita akan dapat kebab pisang. Wah, boleh dong. Tes. Boleh. Pisang, lucu Yang mau juga kirim ya. tester ya, bisa Ada kirim kebab pisang ya? Kebab pisang jadi kayak itu kali kayak yang biasa di mall-mall tuh yang Crepes. crab, the crab, anak mall banget. buat di lantai. Ini nih penggiring opini ya. Anak mall banget. Penggiring opini. Si Stacy ini nggak boleh lihat-lihat gambar-gambar yang diskon-diskon gitu. Aduh. diskon langsung tolak. Yang, ayo dong yang. Masih ada gak? Ada. Ada siapa lagi tuh? Coba lah, Ito, bacain Ito. Gan. Oh ya. Ownernya Arna Silitonga, @sewa backdrop murah Itu ID-nya Instagramnya. ya. Kami bergerak di bidang jasa dekorasi untuk acara pemberkatan, akad, martupol, tunangan, dan lainnya. Kelebihannya kami memberikan harga murah karena yang mengerjakan adalah keluarga sendiri. Oh, oke, mempekerjakan. Untuk proses, dibacain nggak tuh? Untuk proses booking boleh menghubungi 0878 7515 9100. Oke, keren. Apa jadi tadi usahanya karpet ya? Sewa backdrop murah. Sewa backdrop, Pak. Ada lagi Jasa gak? dekorasi. Ada lagi ya? Oh, Ini ada dari Heti. Heti Julita Sirait. Wow. Sirait. IG-nya samosir_indah. Dot store. Kelebihannya produknya bernuansa ciri khas daerah itu sendiri, seperti baju kaos corak ulos Batak, syal corak gorga, ada sortali, ada tenun ulos yang pastinya harga terjangkau dan bahan berkualitas. Oke. Udah habis gak? Ini udah Ada. banyak komen nih Kak, banyak kan ini komen nih Kak. Boleh. Ini yang Mainkan. terakhir, Yang terakhir ya. Ini ownernya Stasia Sitohang. Siapa itu? Siapa? Orangnya ini apa? Iya ya. Ownernya ada di sini. Enggak, gua malah mendingan jangan dibawa. Kalau dibawa terus kita disuruh make, pulang udah nggak ada harga diri gitu. Betul. Apaan? Pakai blush on. Emang usahanya apa? Usahanya apa sih? Tok? Make up, aku make up artist, sama punya kebaya juga sebenarnya bikin kebaya. Oh, bikin kebaya juga. Ngejahit sendiri atau punya penjahit atau? Dua-duanya. Desain sendiri juga? Iya, desain sendiri juga. Ya semualah sendirilah kayak gitu Emang lah lu masih. kuliah di mana sih? Hah? Kuliah di mana? Kuliahnya S1-nya SBM ITB, S2-nya MBA ITB.
Oh, udah S2, S1, S2. Lagi. Waduh. Ini Boleh ya? undangannya sempit loh nanti itu. Kebanyakan titel. Aduh, titel. Boleh ya kakak-kakak ya calon pengantin Batak. Boleh kakak lagi buy one get one. Iya kak, dicek Instagram kita kakak @Stasia Instagramnya Makeup. Stasia Makeup ya. Iya. Ini udah berapa lama toh? Make up full time udah 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun ya. Di Bandung aja. Enggak. Terima panggilan. Mau Jakarta, Bandung, Medan boleh kak? Pernah Medan? Pernah. Wow. Bali pernah, Medan pernah. Bali. Jadi abis make up main kecapi, Iya. diambil semua ya wedding band. Jadi kalau saya wedding make up sama wedding singer kan. Kita anaknya multitasking pak emang. Terus pertanyaannya cuma satu, weddingnya kapan? Klasik, pertanyaan klasik. Enggak, itu pertanyaan serius loh, kapan jadinya? Yang pasti hari Jumat lah, biar teman-teman vendor kan yang kayak gini-gini pada bisa datang. Oh, udah ada calon? Ada. Yakin? Ada. Enggak, dianya yakin ya? Bukan kau ya. Coba tanya orangnya. Coba tanya, coba sebutin namanya. Hah? Sebutin Aduh. namanya. Gak udah itu ada di depan itu orang. Oh, di depan. Depan terminal, anyway. Nah. Ini ada komen bang dari Chandra Silain bang, mulu ausad diri daikon bangga do jadi alak Batak. Kenapa kita harus bangga jadi Batak? Karena Batak itu salah satu suku yang terpandang. Salam sian Kalimantan Timur. Wah, Oras. Chandra Silain. Banjo lagu Tano Batak. Nanti Mainkan dikit. Coba, mainkan dikit. Saya nyanyi. Coba. Oh, Tano. Batak. Tinggi banget. Tinggi tuh. Tinggian. Tolong dong dibantu bapak-bapak. Emang kita pakai Ketinggian. Emang pakai panggung jadi tinggi sih. Oh iya. Pasti turunin ini. Tano Batak. Batak. Haholong aku. Apa lanjutannya? Masih Malungun ya. Doa Tuhan dangolomodom dang nok mataku Saina masih hold doa Saina to hold. Oke, sisa lagunya akan kita lanjutkan nanti di ujung-ujung penutup ya. Jadi kalian jangan kemana-mana. Jadi Lai Chandra Silain, senang lah malam ini ya langsung dinyanyikan sama Ito Kita Boru. Sitohang. Jangan ketukar ya, Sitohang lo bukan si Hotang. Oh iya. Kalau si Hotang siapa? Artis yang marga si Hotang siapa? Bang Judika. Oh iya, Siapa lagi? Judika Siotang. Siapa itu Judika? Coba di kontak dulu. Iya, jadi harus masuk. Nggak beda. Belum level. Belum level. Waduh, jangan banget nanti banyak komen nih. Spam nih. Daniel Siagian, Horas Bang dari Bali G. Horas Balige, ini kampung nyokap. Oh. Kampung nyokap gue di Pardedeonan. Jauh nggak Pardedeonan, Le, dari situ? Terus Ogar Nababan, mahal nggak toh? Apa sih maksudnya nih? Apa ya? Enggak, dia selain Make penjilat up-nya. dia suka kayak... Emang mau make up? Dia selain penjilat tukang cari perhatian ya. Mau marpesta majo katanya. Asabui lamu baga. Lambaga. Si Leogar pengen di make upin sama itu. Oh, siap. Makanya itu. Tanya mahal nggak kata gitu. Enggak lah, Sanggup nggak? sanggup enggak masalahnya itu dia kan. Enggak, dia bayar sanggup sih. Akunya yang nggak sanggup. Aku udah nggak sanggup kok. Udah 2 meter ini bedaknya masih ada. Gar. Bali G, Horas dari Bali G, Daniel Siagian tadi ya. Woi, Iya. ini keren nih Bali G nih. Lai Juang, Lai ini ya. Bali G, Porsel ya deketnya. Lagu Boti. Lagu Boti. Ya, Lagu Boti. Pleset nyampe. Kalau Mama baru apa toh? Gultom. Baru Gultom ya. Tinggal di Bandungnya di mana? Di Dago atas. Oh, Dago atas deket PAP ya? PAP itu apa ya? PAAP nggak tahu ya. Itu ada Kelebetan Unpad, itu ada D3-nya PAP namanya, itu di Dago atas tuh, dekat STBA. Mungkin sekolah-sekolah itu sudah tidak ada. Mungkin. Pantesan. Apalagi nih? Ini ada komen lagi, lanjutan. Ada komen? Ada nih. Oke, di Aldo Siaan, you should
proud to be Batak, Lae, and Ito. Gue aja yang lahir di Jakarta dan nggak bisa Batak, tetap bangga dan tetap coba apresiasi ikutin adat Batak, kadang-kadang terlalu ribet. Oke. Ini dari _Sibuea. Kalau saya sangat bangga jadi orang Batak. Walau saya lahir di perantauan dan hidup di tanah orang, saya tetap sematkan marga saya. Dan walau di keluarga tidak pernah berbahasa Batak, Matarombo, Matutur, dan lain-lain, tapi saya belajar selalu dari orang Batak lain di perantauan. Karena bagi saya, Batak adalah jati diri dan saya bangga mengakuinya. Semoga keturunan bangsa Batak yang lahir di perantauan memiliki kesadaran atau kepedulian dalam melestarikan budaya Batak. Kalau tidak, kita akan punah dan tinggal kenangan. Horas Mandita Salutna, Gomparan si Raja Batak. Horas. Poparan maksudnya kali ya. Bukan gomparan, poparan ya. Nanti salah ini. Ini sambil ini ya, ada ini bagus nih, ada saran nih. Saran aja buat Naposo, khususnya yang HKBP, sekali-sekali gereja siang yang berbahasa Batak. Iya. Lumayan buat nambah perbenaran kata-kata Batak. Setelah COVID selesai dan gereja mulai dibuka kembali. Ya. Tapi sebenarnya sih bukan banyak kan, Naposo itu gereja sore, bukan karena bahasa Indonesianya. Kenapa? Males bangun. Bukan. Jadi buru-buru. Ngelihat jodoh, rokap. oh. Jadi kalau misalnya gereja sore, keluar semua itu kan. Dulu gue gereja pagi dapat aja. Woi, prestasi ya. Yoga nggak pernah gereja dapat. Lebih seram. Dapat 2 lagi ya. Jadi Yoga nggak pernah gereja ya. Udah ketahuan lah gak ya. Maksudnya selama Covid Bang ya. Oh, selamat. Halo men. Apa ini, Le? Siapa, Le? Ini dari Niels. Kalau aku bicara dari pertanyaan yang dibuat admin ini adalah jawabanku menurut saya 1. Mungkin faktor dari daerah yang sekarang yang dia tinggali, mungkin saat mereka di asal mereka sering berbicara dengan sesama suku kita. Namun saat sudah pergi merantau, mereka justru malu karena sudah tidak di zona mereka lagi. Apalagi saat tinggal di kaum perantau yang zonanya, yang karena pemikiran masyarakat ini adalah daerah yang menghalalkan semua makanan. Yang kedua, faktor sudah menghilangkan bahasa kata. Jangan diawasi di daerah kita sendiri. Siantar saja anak muda sekarang sudah jarang berbicara dengan teman yang menggunakan bahasa Batak. Oh, di Siantar udah jarang juga ya? Mungkin sih, cuman ya kembali lagi ke orangnya kan mungkin ya. Iya betul. Sudah mulai kendor dari dasar dan membuat mereka jadi lebih baik berbicara dengan bahasa Indonesia daripada bahasa sendiri. Oke. Tapi ini kalau menurut aku sih ya, sekalipun dia trauma terhadap lingkungannya sendiri ataupun dia pernah dibully atau apa, itu harusnya sih bukan menjadi dia untuk jadi malu atau minder. Harusnya ya dia harus lebih belajar lagi, menunjukkan kalau gue bisa. Kalau misalnya nggak bisa, gue belajar lagi. Bukannya jadi dibully, jadi minder kayak yang di komen tadi di awal tuh kan, dia kemana-mana nggak mau lagi karena udah dibully. Namanya juga belajar, nggak ada kata terlambat untuk belajar bahasa Batak ataupun adat Batak gitu. Tapi stop yang namanya bully ya. Betul. Kita harus body shaming itu nggak bisa dia besok ganti marga, ganti suku ya. Kalau yang di sebelahku Bang Robin ini nggak bisa ganti marga. Nggak bisa ya. Awalnya namanya. Lu mau gue keluarin KTP. KTP-nya namanya langsung marga. Simanjuntak Robert Alasan, buset. Coba itu sesi. Dari Andrew Nathanael Sihombing. Saya lahir di Jakarta, pernah ketemu sama orang Batak yang merantau. Saya coba buat bahasa Batak sekalian belajar. Malah dibilang udah nggak usah sosokan pakai bahasa Batak lah ya kalau nggak lancar. Aduh. Bully lagi ya. Ini dari kenapa sih situ ada begini-beginian ya? Ini yang harusnya. Lagi zaman kan. Justru ini yang bisa dibilang Batak Dale sih. Iya. Iya. Dia merasa lebih Batak dari orang Batak. Betul. Dari situ saya langsung insecure pakai bahasa Batak kalau ketemu teman baru yang orang Batak. Insecure ya. Iya. Secure. Tapi memang apa ya? Gue juga pernah ketemu salah satunya marga Simanjuntak juga, cuman gak usah disebut namanya. Siapa Bang? Nggak usah disebut namanya, jangan. Bukan Inisial. Agak terkenal soalnya. Nah dia itu ketemu gue pertama kali Simanjuntak manggil Lae lah ya. Manggil Lae, gue jelasin dong Lae. Kita nggak mungkin Marlae, gue bilang. Yang aku Bang maksudnya. Iya. Udah gue jelasin gitu, panjang lebar lah kan gue jelasin kan. Terakhir dia bilang, wah ini baru kali ini ada orang Batak yang ngasih tahu gue dengan baik-baik dan jelas gitu loh. Jadi maksud gue,
Keren. Iya kalau emang dia belum ngerti ya dikasih tahu baik-baik gitu loh. Betul. Kan jadi dijudge ataupun dibully. Betul, kayak gua gitu. Banyak yang mempertanyakan kebanggaan gua terhadap Batak. Gua bikin Batavia, lo bikin apa ya? Yoga juga dipertanyakan. Iya, Dipertanyakan dulu kejombloannya sekarang udah enggak. Tapi ini pengalaman pribadi sih buat aku juga. Kalau aku tuh Toh kalau mau nyawat aja toh. Honornya gede kan. Aduh, mengamati Mas. Ini seru ini soalnya obrolan. soalnya aku sendiri ijazah, KTP apa segala macam Nggak pakai. itu tanpa marga. Kenapa, Le? Kalau aku tanya dari orang tua dulu, kan aku ini kan lahir di Jakarta, cuman besarnya di kampung. Sombong. Lahir doang di Jakarta. Bang lahir doang. Besarnya mah di kampung. Jadi kenapa? Kok nggak pakai marga ini, Mak? Aku bilang gitu kan. Nggak tahu, kemarin itu ngurusnya orang catatan sipilnya, udah Bu biar gampang nanti birokrasi zaman dulu saya nggak tahu juga ya kan, yang penting jadilah gitu. Jadi nama aku kan Indra Febrianto, kan Jawa banget tuh. Febrianto ya. Kalau misalnya dia kayak gini, kok orang Jawa ya? Kagak orang Medan itu kan, wah kalau ngomong baru kelihatan orang Medan. Makanya kalau di kantor pun dipanggil lai. Jadi kebanggaan tersendiri gitu loh. Kalau misalnya kok orang Batak apa orang Jawa sih? Kalau dia orang Jawa, Batak kok kalau ngomong orang Batak katanya gitu. Jadi jadi suatu kebanggaan sih. Sampai sosmed juga ya menyesal jadi nyesal sih. Kenapa sih dulu itu di jasa sama catatan sipil nggak pakai marga, padahal kan itu suatu kebanggaan di mana-mana. Kalau nggak salah emang sempet deh ada tahun berapa sampai berapa itu nggak bisa masukin. Mungkin Aku juga nggak ada toh, tapi ditambahin jadinya. Itu malah ada isu katanya ada di beberapa masa gitu katanya kalau udah ketahuan Batak katanya nggak bisa jadi pegawai negeri. Katanya sih Iya. itu salah satu. Itu sih isu Sempat sih ada gue nggak tahu. diskriminasi. Iya. Karena emang nggak pernah tertarik juga jadi pegawai negeri. Pagi-pagi Jangan manasin gitu. motor. Bapakku pegawai negeri. Kan aku bilang gue nggak tertarik, bukan berarti pegawai negeri jelek. Oke Bang, ini ada Aku komen tidak dari ini Bang, Rickson Sibuya. Malam baik dari Bumi Cenderawasih Jayapura. Wah, Wih, tahan mata cuma mau nonton acara ini, gila. gila, mantap. Thank you. Rickson Sibuya. Terus ada dari Chandra Silain. Haha, jujur kali lah ini Bah. Pengalaman kali sering ibadah sore lah ya. Dari John Sirait, akhirnya Asapi Ito Stasia launching di Batak Bicara musik pusi-pusi. Berarti banyak yang nunggu Stacy di Banyak Batak yang Bicara. banyak ya. Batak Bicaranya emang ada. Acara apa? Biasa aja. Tapi kayaknya keren Bang kalau main coba main berdua dong. Enggak, main ini dulu, main solo Main solo. Diiringi oleh Adi. Honor udah gede loh, transport gede loh. Kalau nggak bisa gini-gini sapi. Kasih, mau kunci apa? Kunci Inggris lah. Masih di D. Oh, D. Apa ya? Lagu favorit lah yang sering dimainin. Lagu favorit lah yang sering kalau lagi berduaan, terus pengen diputusin. Itu main aja, aku nanti ngikut ritmenya. Ini tadi di mana sih? Bentar ya. Apa tuh? Spesial yang nungguin itu Ini Stacy kita ya. sampai jam 1 kok. Kacau. Ini langsung aja lah ya. Lagu apa tuh? Si baru mau lihat ya. Wih, nggak tahu. Nggak tahu juga. Lagu itu ya? Bukan. Udah sih dia mau main nggak? Bukan Pak, bukan laguku. Itu uning-uningan dari dulu itu. Nggak, kan udah dibilang udah ada yang nunggu di depan. Lu masih usaha. Agak-agak kurang paham aku itu. Asik banget. Lo lihat tuh, Batak tuh punya alat musik yang kayak gitu, men. Betul. Dan itu dia bangga lagi Bang ya. Ih, salut sama itu. Tiga Stacy. tepung bolon, keren abis katanya. Mana? Andika Tambun. Yang keren habis Batak bicaranya. Wah, Wih. Batak bicara mah. Jangan gitu dong, jangan Acara ini disingkat dong. aja nggak bagus. Iya. Apalagi isinya. Terus ada Rian Sastro 86.dll. Ise Ibo. Aku pun tak tahu kenapa ada yang malu jadi Batak. Sama lah. Nggak tahu. Jangan marahin saya. Tapi menakutkan baru ketemu sekali yang kayak gitu. Gaya nih tahun ke barat-baratan dan ambisius mau berjodoh sama orang barat. Padahal bule lebih suka yang Batak kali.
First kali, waduh dicampur-campur lu bahasanya ya. Agak migren bacanya nih. First kali merantau ke kampung tulang Obama, aku langsung cari kumpulan orang Indonesia dan ternyata ada kumpulan Bataknya. Jadi bikin arisan lagi, namanya Batak Texas. Orang ini, orang Nepal. Karena di Texas. Texas. Iya. Kalau ngumpul langsung markombur pakai bahasa Batak, nggak ada Inggris-Inggrisan. Kalau ada acara di konsulat, orang Batak pasti tampil. Bang nggak jadi Batak, Horas ya, sama Horas juga. Keren. Oke, ini ada lagu apa lagi nih? Lagu Abis lagu dari Adi dan Stacy, kita ada 5 info Batak bicara. Info apa? Tunggu aja, ya. Tarik gak? Di topi Di trauto bayi Di tiki di robdang di bulani Udul mau Rabdo hoto Maca sonan Tahiri tiki Di tiopo Ito dataki Uhud madi Usipoko tua Langsung jadi sirang Hitana dua Maca sonan Tahiri tiki. Yang di gadget ikutan nyanyi ya. Refe, keren banget nih. Bulalani doga besasi di sasudenai. Tuh, nyanyi dong. Lihat lagunya ya. Bulalani doga besasi di pambahenami unang Unang pasong buang Ayo rako damana pura. Gila. lagu Nyayat. Agaknya lagu ini bang ya. Lagu-lagu gimana gitu nih. Iya. Greget kali bang ya. Betul. Kelihatan kali lagi banyak deadline. Sibuk terus. Kenapa gak lo langsung aja ngomong? Ada apa? Lu ada apa sih sama Adi? Laporan sama aku telat terus bang. Oh, Pulang sampai rumah gak, udah jam 11 gak. nah, terus? Oh lebih mak. Terus langsung tidur lah bang. Terus langsung Oke, tidur. momen ini dipersembahkan oleh... Oke, ini ada 5 info Batak bicara. Apa info tentang apa gak? 5 keunikan dari suku Batak. Jadi kalau kalian sudah mengerti ini, nggak bakal malu jadi orang Batak. Nggak ada alasan lagi Karena malu. betul, karena orang Batak itu unik. Ujung nikmat. Nah, next. Bingung bang. 1, orang Batak itu terbiasa hidup di lingkungan plural dan berdampingan antar umat beragama. Setuju? Iya. Setuju. Jadi orang Batak itu gampang banget punya tetangga, mau tetangga Buddha, mau tetangga apa, ya udah kita Berbaur. Bener nggak? Kalau di Bandung gitu nggak tau? Bener. Terus biasanya orang Batak selalu jadi penggerak tuh di antara yang macem-macem itu. Oke. Betul. Contohnya kayak apa tuh, penggerak apa? Iya misalnya satu kumpulan nih isinya macem-macem, ada suku mana atau agama mana. Biasanya yang ngajak bikin acara atau ngajak apa tuh orang Batak biasanya. Oke. Termasuk penggerak massa ya biasanya. Iya betul, bener. Jadi nggak heran kalau mereka juga termasuk orang toleran. Ya. Penampakannya sangat heterogen, namun mereka tidak berbelit-belit tidak terbelit dengan perpecahan karena perbedaan latar belakang. Mereka hidup dengan damai satu sama lain dan tidak saling mengusik. Setuju? Yang kedua, orang Batak adalah perantau yang tangguh dan sukses. Setuju, kita lihat sendiri. Betul. Yoga, Adi ini perantau dari Borong-Borong. Laya dari? Lagu Putih. Dari Jambi. Oke, saya dari Bekasi. Kita Gak penting banget. Kita Batak bicara. Merantaunya dari Bekasi doang.
Naik kanal 1. Bekasi ke Jakarta Selatan. Terus, nggak usah disebut. Oh enggak. Orang Batak pada umumnya tak mau terbelenggu di zona nyaman. Zona nyaman. Mereka umumnya merantau untuk zona mencapai nyaman, kesuksesan. Oh, zona apa? Teng neng. Zona nyaman. Tadinya zona Batak, Bang. Pagi ke pagi. Buktinya di daerah manapun khususnya di Pulau Jawa banyak orang Batak yang sukses dalam perantauannya dan gigih dalam setiap pencapaian cita-citanya. Apa aja dijadiin duit kalau sama orang Batak? Lihat sih itu. Angin pun dijadiin. Tadinya biasa main lumpur jadi orang makeup. Iya kan? Apa aja jadi? Tadinya tukang semen kan Tuh. jadi nyemen muka orang Tuh. kan. Didempul. Didempul muka orang. Cuman emang selalu gagal di mukanya Ogar. Tetap itu challenge ya. Udah pakai. Udah 2 meter itu. Ini yang ketiga, ada info orang Batak mampu beradaptasi dengan cepat. Setuju sih. Setuju. Mengapa demikian? Sebab mereka terbiasa tinggal di lingkungan yang beragam. Jadi cepat menyesuaikan dengan keadaan sekitar. Jadi, bila berpergian ke kota manapun, orang Batak tak khawatir tidak bakal diterima oleh masyarakat. Betul. Ini menjadi salah satu kemampuan orang Batak yang menjadi pembeda dengan etnik manapun. Apalagi karakter orang Batak yang seperti jargon di lapangan. Yang menyebutkan meskipun karakternya keras, muka rambu hati rinto, banyak disukai oleh etnik lain. Bener, coba kayak itu Stacey pasti jago bahasa Sunda kan? Enggak. Seletik. Nah itu agak merusak ritme. Enggak sebenarnya. Nggak bisa bahasa Sunda? Ngerti, tapi ya gitu logatnya tuh nggak cocok. Itu sih masalahnya sebenarnya. Logat ya? Sama kayak bahasa Batak juga Yang gitu. tadi itu lulubatan wae. Iya. Ngerakin pisang. Kan kagok ya gitu. Tadi ya gitu ya. Tadi yang mana? Hayang Kumaha kemana? eta gitu ya. Wah, eta. Iya. Ini temen ini masih ada yang nonton nih orang Sunda nih. Oh, banyak coba. Enggak, tadi bener kawanku pasti ada yang nonton nih orang Sunda nih. Oh iya. Yang keempat, orang Batak terbiasa menjunjung tinggi budaya asalnya. Sehingga dimanapun berada, orang Batak tak meninggalkan identitas diri. Ini yang kita harapkan ya. Orang Batak sangat menjunjung tinggi budaya asal mereka. Segala yang dianggap baik diserap dan akan selalu diamalkan dimanapun mereka berada. Contohnya, menghormati orang yang lebih tua. Saat Marta Rombo, marga dia harus tahu panggil atau menyapa ke lawan bicaranya serta menghargai sesama. Betul. Dan emang itu kebiasaan kan, kita kan kalau udah ketemu kan, oh marga ale gitu kan, Iya. marga gitu. Terus langsung, itu apaku itu marga itu juga Iya, itu. Berarti aku bener. panggilnya selalu Iya, gitu kan. betul. Ketik biasa di terminal. Iya, Tapi ini ngomong Soalnya gini ngomong, iya. itu, yang itu. bicara terminal. Dago. Bicara Biasa terminal, dua ada deh, pengalaman. tipain. Ada pengalaman dulu waktu Bisa di lagi, Le? ada pengalaman waktu bicara terminal ya kan. Waduh. Kan di Jakarta ini aku tinggal sama inang tua ya, inang tua sama abangku ya. Jadi inang tua sama abangku ini punya usaha Metro Mini dulunya. Oh, gitu. Iya, jadi selama setahun kan aku nganggur. Kalau ditanya orang, kerjaanmu ngapain? Ngikuti interview selama setahun. Kalau itu nanti bantu untuk apa operasional Metro Mini, kalau apa saya bantu ke abang. Jadi singkat cerita lah, saya pergi ke Senen itu untuk interview. Interview Metro Mini? Bukan, Oh, bukan. urusan lain. Cuman mau pulang ongkos sudah nggak ada. Oh, gitu. Interview itu di toko ulos. Udah nggak ada ya kan. Nah kebetulan yang tua saya ini punya 2 Metro Mini yang trayeknya Pondok Kopi Senen. Jadi salah satu kebanggaan sih menurut saya kan. Naik, wah sedih toke kan ya kan. Jak toke udah nggak pernah sama Metro Mini, oh niku ketekan. Oh lo. Wah nenek sedih kamu toke ya kan. Udah segora toke niku, nah lagi interview loh niku kan. Dang bebek kube, asa gratis juga udah mulai tuh Pondok Kopi lo. Jadi nggak lama kemudian itu naik 3 orang. Oke hati-hati, tujuh mau hudul. Amroni dongata, suatu ibu enak kan. Nggak langsung mikir kan, dibuat. Memang duduknya ini langsung satu di bangku belakang, satu di tengah-tengah, satu di pintu depan. Si 2 jari doang nih kan. Iru hati-hati, nggak dia sebagai sewaktu ulu nih. Langsung turun. So itu tuh langsung turun. Nah jadi kenapa saya bilang bangga? Pertama, berbanggalah kalau misalnya ke orang Batak dimanapun kau berada, kau pakailah bahasa Batakmu itu. Mungkin si yang 3 pencopet ini ya orang Batak. Dia berpikir, sesama Batak, jangan lagi tampil, masa Batak lawan Batak, katanya gitu kan. Itu yang pertama feelingku. Yang kedua, entah dia ngerti bahasa Batak, aku bilang waktu ulunnya kan langsung pergi dia. Jadi itu pengalaman pribadi. Jadi kalau misalnya kita sesuai judul ini, jangan malu sama jangan Betul. malu jadi orang Batak. Atau ada yang kemungkinan ketiga lah ya. Dia mendengar waktu Lae bilang, dong efek. Iya, jadi turun dia. Nggak ada
Jadi memang nggak ada yang inilah, pokoknya harus bangga jadi Batak, Bang. Betul, dan ini Nggak ada alasan lah untuk tidak bangga menjadi orang dan Batak. ini terakhir ya, orang Batak kekeluargaannya kuat banget, apalagi dengan yang marganya sama. Tak kenal pun maka akan dirangkul dengan erat, itu benar banget. Betul. Dimanapun orang Batak berada, mereka menganggap sesamanya adalah saudara. Terlebih orang yang punya marga yang sama. Meski tak kenal, mereka bakal menganggap orang tersebut adalah keluarga yang tidak boleh ditelantarkan. Wow. Keren. Solidaritas tanpa Oke, batas. sudah jam 11. Kita cuma 1 jam. Mungkin Honor banyak kita yang selama 1 jam. mungkin kalian banyak yang berteriak we want more tapi ger. Padahal we want more main kecapi. Tapi thank you banget buat Akadongan yang udah ikutan di Ya, stay nonton kita Betul. dari awal sampai akhir, banyak ya pesan dan kesan ya Bang ya. Betul, dan yang pasti Tetap saling seperti biasa ya, kalau yang namanya Batak Bicara itu diskusi tanpa emosi. Tapi saling mengisi. Saling mengisi. Lagu terakhir dari kami, Sedang nggak Sayanju? Bukan. Sayanju. Itu tahu lagunya? Nah, biar si Tostesi yang buka dulu. Biar Apa ini? Aduh, ya. Bukan. Nyanyi aja. Ya udah, oke. Langsung? Ahado alana dia do bocirna hasia Gua ambil ho. ban sai muruk ho tua sipata bocir so ada langsung aja lah ya namai di baheko mangarsaka semuanya bapak-bapak molo adong nasalam marang nahurang pambahenaki saya jumau itu hasia saya jumau itu